Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam dialog spesial selama 30 menit ke depan. Dialog spesial kali ini sangat istimewa karena ini edisi Hari Kartini pemirsa untuk mengenang jasa Raden Ajeng Kartini. Kita sebagai perempuan Indonesia di era modern harus memperjuangkan kesetaraan gender dan mendorong kemajuan perempuan Indonesia. Meskipun kita lihat telah banyak kemajuan dalam kesetaraan gender, namun masih banyak terdapat tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia, terutama di bidang hukum. Kita akan kupas lebih tuntas dalam episode kali ini. Saya kehadiran narasumber yang luar biasa. Ini ada ahli hukum pidana Fakultas Hukum Unila, Dr. Rini Fatona, SHMH. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Kristi. Baik Ibu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu ya, kita ini edisi Hari Kartini Ibu. Anda kan sebagai ahli hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Saya ingin lebih tahu dan lebih mengenal Ibu Rini sesungguhnya. Bagaimana kiprah Anda sebagai ahli pidana Ibu sebenarnya? Makasih Mbak Kristi ya. Siang-siang seger banget nih ngeliat Mbak Kristi, cantik. Terima kasih Ibu. Oke ya, jadi tantangan untuk perempuan Indonesia di bidang hukum ya. Intinya sih memang perempuan Indonesia itu harus banyak berbenah diri ya, terutama mempersiapkan dirinya ya untuk mempersiapkan menjadi perempuan-perempuan yang akan bersinar layaknya bintang di langit ya. Jadi persiapannya banyak banget tuh, dari persiapan menjaga dirinya secara baik, kemudian mempersiapkan ilmu pengetahuannya dengan baik, juga menyiapkan wawasan-wawasannya secara baik, serta menyiapkan pergaulannya yang bisa menempatkan dirinya menjadi berdaya dan bersinar. Kalau kita lihat saat ini Bu Rini sebenarnya seperti apa sih perempuan Indonesia di mata Ibu Rini gitu? Apakah mereka sudah mencapai poin-poin tersebut atau harus banyak yang dibenahi Bu Rini? Ya, perempuan-perempuan Indonesia ini keren-keren banget tuh, mulai dari ahli hukum ya, ada di depan Mbak Kristi. Kemudian ada menteri ya, pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian juga kepala dinas, wali kota ya, bahkan rektor Unila juga perempuan juga ya, Bu, ya. Alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya kita menikmati ya kan momentum dari tadi habis gelap terbitlah terang untuk perempuan ya. Jadi momentum Hari Kartini ini sangat baik gitu ya, menerbitkan kembali perempuan-perempuan di era masa depan yang lebih cemerlang lagi. Jadi momentumnya memang harus digunakan secara baik bagi perempuan Indonesia. Saya ini juga penasaran sebenarnya Ibu. Ibu kan bilang bahwa Ibu adalah ahli pidana. Sebenarnya gimana sih Bu kiprah Anda sebenarnya? Ini penasaran Ibu. Mungkin pemirsa juga ingin tahu nih Bu. Jadi biasa kalau kita milih jurusan dari tamat SMA itu kan masih galau ya. Sebetulnya kalau Bu Rin tuh kepengen banget masuk kedokteran, terus pengen masuk psikologi. Ternyata takdirnya masuk Fakultas Hukum Unila ya. Terus yang jadi lebih hebohnya lagi criminal law ya, hukum pidana itu dianggap sesuatu yang mengerikan lah ya bagi sebagian orang, karena ini akan mempelajari hal-hal yang kriminal sifatnya. Kemudian saya berprinsip dimanapun kita berada, maka di situ kita harus menjadi bintang yang bersinar. Jadi ketika saya mendapatkan PMKA, ceritanya PMKA nih Mbak, jadi jalur undangan dari SMA, kemudian milih Fakultas Hukum Unila dan diterima. Kemudian ketika memilih bagian, itu milih bagian pidana. Sehingga memang kalau orang tua itu nentang, kenapa nggak milih guru gitu ya. Malah masuk Fakultas Hukum dan Criminal Law pula gitu kan, sehingga seolah-olah ini salah jurusan gitu kan. Kemudian hikmah positifnya adalah ternyata memang Allah tuh mentakdirkan kita gitu kan untuk menggeluti bidang tersebut, kemudian menjadi ahli bidang tersebut. Jadi alhamdulillah saya baru lulus S3 di bulan Oktober yang lalu, jadi 3 tahun selesai. Kemudian juga menjadi juara 1 gitu ya, alhamdulillah. Kemudian saya memang bidangnya terkait dengan perempuan dan anak. Jadi konsentrasinya, disertasinya terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang humanis. Menurut Bu Rini sebenarnya kenapa sih perempuan Indonesia itu harus paham hukum, Bu? Ya, itu sangat penting sekali. Jadi perempuan Indonesia itu harus paham hukum.
Karena sebetulnya hukum itu inti dari kehidupan ini. Jadi ketika kita nggak ada hukum, maka akan berlaku homo homini lupus. Maksudnya adalah manusia satu itu serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi kayak hukum rimba yang berlaku ya. Nah, maka dengan adanya hukum, adanya aturan itu akan membuat tata hidup manusia itu akan menjadi lebih baik. Jadi seseorang satu dengan yang lainnya harus memahami tentang hak dan kewajiban. Jadi nggak hanya menuntut hak, gitu kan, lupa kewajiban atau sebaliknya. Tapi kita harus paham di mana ada hak kita, pasti juga ada kewajiban di sana, gitu kan? Nah, sehingga ketika perempuan-perempuan Indonesia tahu terkait dengan haknya apa, kewajibannya apa, maka Indonesia dipastikan akan maju ke depan. Kenapa Bu? Ibu kan sempat bilang nih bahwa sebenarnya perempuan Indonesia ini harus mempersiapkan dirinya, bahkan literasinya ini juga harus dijaga. Kenapa menurut Ibu literasi ini sangat penting untuk membentuk karakteristik perempuan Indonesia yang cerdas? Oke. Jadi perempuan ini sesuatu yang spesial ya. Sejak dilahirkan ke muka bumi itu sudah sesuatu yang sangat spesial. Dari bentuknya itu memang hal yang sangat unik dan menggemaskan. Ya kan? Jadi maka perempuan itu harus tahu dulu mengenali dirinya. Baik. Siapa dia, si perempuan tersebut. Karena ketika dia tidak mengenali dirinya, kemudian tidak menyiapkan dirinya ke depan itu mau seperti apa, maka tadi ya kita akan menjadi korban-korban ya, tanda kutip, di dunia yang memang sangat kejam lah bahasanya ya, sangat gelap gulita. Jadi kalau eranya R.A. Kartini menyatakan bahwa keterbelakangan perempuan itu kan karena ilmu pengetahuannya yang tidak ada ya. Karena kita nggak ada nih, perempuan itu di rumah aja, nggak usah sekolah, nggak perlu keluar rumah, yang penting nurut, manut gitu kan ya. Dan sebetulnya konsep nurut manut itu juga dalam kehidupan memang penting kan. Harus diterapkan juga iya, ya. Tapi harus balance dalam ya Bu ya. hal-hal yang dalam koridor kebenaran, kebaikan gitu kan. Maka memang perempuan Indonesia itu harus tahu dirinya, kemudian menyiapkan dirinya tadi dalam hal literasi, keilmuan, pengetahuan dan sebagainya. Karena negara ini akan maju ketika perempuannya juga maju, gitu Mbak Kristi. Oke, kalau misalnya kita lihat data ini Bu Rini, banyak kekerasan yang lebih condong ini terjadi pada perempuan. Kita akan bahas lebih lengkap, tapi nanti ya Ibu Rini ya, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu.
Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Spesial edisi Hari Kartini, masih bersama dengan ahli hukum pidana Fakultas Hukum Unila, Dr. Rini Fatona, SHMH. Bu Rini, tadi kan kita sempat bahas banyak sekali sebenarnya perempuan ini harus bersinar terang gitu ya Bu ya, seperti yang diharapkan oleh Raden Ajeng Kartini. Namun kalau misalkan kita lihat saat ini Bu, banyak sekali kekerasan yang menimpa perempuan, bahkan anak-anak. Bagaimana menurut Ibu? Iya, miris ya. Bahkan data terbaru ya, pengen jadi buzzer malah di ruda paksa oleh ada kasus terbaru ya, jadi miris. Jadi itu kondisi saat ini ya. Ternyata perempuan masih menjadi korban dalam berbagai segmen ya. Korban tindak pidana, korban perdagangan orang ya. Bahkan tadi ya kita melihat produk peraturan perundang-undangan juga itu lahir karena problem-problem terhadap perempuan. Misalnya banyak banget nih produk peraturan perundang-undangan yang lahir. Ada undang-undang KDRT. Undang-undang KDRT ini lahir karena ternyata juga ya, tanda kutip, hampir sebagian besar perempuan itu menjadi korban di dalam rumah tangganya sendiri. Yang harusnya dilindungi oleh suaminya gitu kan, justru menjadi korban. Nah itu juga menjadi miris bagi kita. Kemudian produk peraturan perundang-undangan ini juga menimbulkan masalah-masalah baru terkait dengan perempuan ketika memang dia menjadi korban KDRT oleh sang suaminya sendiri. Maka dia harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian dia harus tanda kutip cerai dulu nih. Kalau proses penegakan hukumnya mau jalan, dia harus bercerai. Ketika bercerai ini juga menimbulkan masalah baru nih Mbak Kristi. Tingkat perceraian di Indonesia juga tinggi. Kemudian yang jadi masalah, anak-anak dan generasi mudanya akhirnya juga tidak terkontrol karena keluarganya sudah broken home. Jadi dampaknya itu sangat luas akhirnya, ya kan? Kemudian juga dengan banyaknya perempuan menjadi korban KDRT, nah ini akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat berat bagi perempuan itu sendiri tentunya dan bagi masyarakat. Berarti kalau misalnya kita lihat dari kasus itu Bu gitu ya, dari produk-produk perundang-undangan, apakah ini sebenarnya bisa dikatakan kurang efektif? Atau seperti apa sebenarnya solusi terbaiknya Bu Rini? Iya, jadi kita seringkali mengambil solusi itu berdasarkan sesuatu yang memang menjadi keterpaksaan pada saat itu gitu ya. Tapi tidak mencari sebetulnya apa akar masalahnya. Sehingga kita bisa membuat konstruksi gitu kan, hal-hal yang memang solusi dari akar masalahnya. Sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya, misalnya kalau dalam keluarga yang harusnya dilandasi oleh cinta kasih, saling sayang menyayangi, paham atas hak dan kewajibannya, kemudian kenapa harus ada kekerasan yang menimbulkan sampai perceraian dan kemudian nanti gugatan cerai, kemudian juga harus ada di meja hijau dan nanti akhirnya di pidana penjara bagi pasangannya. Dan itu akan menimbulkan luka batin yang sangat berat bagi perempuan itu sendiri, traumatis, dan bagi anak-anaknya. Nah gitu kan, jadi memang masalah mendasarnya apa sebetulnya gitu kan, yang perlu dicarikan solusinya. Kalau terkait dengan faktor penyebab klase ya, kamuflase ketika orang menyatakan KDRT itu karena beban-beban ekonomi. Kalaupun memang itu yang terjadi, maka berarti yang harus dicari oleh pemerintah adalah menyelesaikan beban-beban ekonomi tersebut, membuka lapangan pekerjaan yang baik, ya kan, yang sesuai, yang tidak harus meninggalkan anak dan istrinya ke luar negeri, misalnya kan, karena keutuhan keluarga itu yang paling penting dalam rangka menjaga ya keutuhan rumah tangga tersebut, baik dia kebutuhan psikologinya, batinnya maupun kebutuhan ekonominya. Tapi kalau ada masalah lain, nah maka kita cari tahu dulu ini akar masalahnya apa, dan kita mencari solusinya pun nggak bisa sendiri, tapi harus bersama-sama dengan stakeholder yang terkait. Berarti Gitu, inti Mbak sebenarnya Kristi. masyarakat ketika dihadapkan dengan situasi itu tidak boleh tergesa-gesa ya Bu Rini, harus lihat dulu sebenarnya akar permasalahannya ini Ya apa. betul, Seperti maka itu ya, kalau Bu, ke ya. pengadilan agama juga kan masih punya waktu jeda ya di mediasi dulu, apa sih sebetulnya
yang menjadi pemicu? Apakah tetap ingin bercerai? Apakah memang masih mau bisa diperbaiki dan rujuk? Jadi kalau perceraian itu kan memang sesuatu yang boleh, ya kan, tapi dibenci. Dia nggak haram, tapi sangat dibenci oleh Allah gitu. Ini kan Ramadan ya, jadi kita sebetulnya sedih juga dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi di Indonesia ya, yang juga tanda kutip perempuan yang gugat ya. Iya, baik. Kalau misalkan kita lihat nih, Bu Rini, itu kan tadi mungkin lebih ke arah adalah masyarakat nih harus mencarikan solusi terbaik. Namun kalau misalnya kita lihat, tarik lagi Ibu tadi, kasus kekerasan ini tidak hanya terhadap orang dewasa saja, Betul. tapi juga anak-anak, Ibu. Dan ini tingkat kasusnya di Lampung pun cukup tinggi, Bu Rini. Sebenarnya kalau seperti ini, akar permasalahannya apa, Bu? Gitu. Bahkan ini pelakunya adalah orang terdekatnya sendiri. Ya betul. Lampung ini termasuk zona merah untuk kekerasan ya seksual. Jadi baik dewasa dengan dewasa maupun anak ya. Bahkan yang kita miris ini, pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak itu juga tinggi ya. Tertinggi setelah tindak pidana pencurian. Bahkan ini juga menjadi PR besar buat kita semua nih yang dewasa ya. Apa karena memang orang dewasa ini memberikan contoh yang tidak baik sehingga ditiru oleh anak-anak. Jadi bahkan ya, solusi untuk anak, pelaku kekerasan terhadap anak, itu kan dia bisa melalui jalur sistem peradilan pidana. Jadi masuk jalur APH, kepolisian, jaksa, hakim, kemudian masuk ke LPKA. Dipidana penjaranya di lembaga khusus anak gitu kan. Kemudian ini juga bukan solusi terbaik buat anak. Karena memang justru anak di sana kita tahu lah, mungkin pembinaannya yang belum berhasil sehingga ada yang meninggal karena gantung diri, kemudian ada yang minum racun rumput lah gitu dan sebagainya. Menjadi PR besar juga dan tantangan buat kita yang sedang mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Kemudian juga tidak kalah ini kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan ayah terhadap anaknya. Ya kan, ini problemnya sebetulnya ada di mana? Kalau kita perhatikan, misalnya kalau daerah Prengsewu nih, bisa jadi misalnya istri-istrinya ini ada di rumah nggak sih? Apakah istrinya di TKW sehingga gitu kan ayahnya tidak ada tempat penyaluran seksual yang tepat sehingga akhirnya anaknya menjadi pelampiasan, bahkan anaknya penyandang disabilitas. Jadi serem-serem banget ya. Kemudian yang di Lampung Selatan, belum yang di Lampung Timur, ya kan, dan sebagainya. Jadi ini problem-problem yang menjadi memang masalah buat bangsa Indonesia nih, khususnya Lampung. Jadi kita harus bersama-sama nih turun ke bawah, sebetulnya akar masalah yang terjadi ini apa? Apakah kebijakan-kebijakan diambil pemerintah justru dia memicu terjadinya kekerasan seksual, bisa jadi kan? Misalnya dengan pengiriman TKW. Kenapa harus istrinya yang harus jadi TKW misalnya? Dan di rumah nggak ada istri dong, tapi ada anak gadisnya gitu. Kan ini juga bahaya, gitu kan? Jadi berarti sebenarnya banyak masalah buat bangsa Indonesia sehingga memang perlu ada perlindungan bagi masyarakatnya. Kita akan lihat nanti ya Ibu, sebenarnya apakah menurut perspektif Anda ini penegak hukum dan juga stakeholder terkait sudah menangani ini secara tepat. Kita akan lanjutkan lagi nanti Bu Rini. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta, Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box.
Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial edisi Hari Kartini. Bu Rini, sebenarnya tadi adalah permasalahan yang cukup berat dan harus dihadapi oleh kolaborasi antar sektor gitu ya, Bu Rini ya, stakeholder terkait, pemerintah dan penegak hukum. Tapi menurut pandangan Anda, Bu Rini, apakah sebenarnya solusi-solusi dan juga yang penegak hukum lakukan ini sudah tepat untuk meminimalisir angka kekerasan yang ada di Provinsi Lampung, Bu? Baik, makasih ini Mbak Kristi ya. Jadi sebetulnya ini sangat pelik ya. Kalau kita bicara terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan, itu kan sebetulnya ada yang disebut dengan penal dan non penal. Jadi kalau penal ini jika sudah terjadi maka kita akan menggunakannya dengan jalur hukum pidana. Baik. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah yang non penal nih. Upaya dengan preventif, pencegahan. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan bagi kita sebetulnya ya kan pemerintah ini nggak kurang-kurang lah programnya ya. Kemudian juga APH juga dengan berbagai kegiatannya gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah koordinasi dan harmonisasi gitu kan dalam penanganan kasus-kasus. Jadi apa yang akan menjadi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ya lewat dinas-dinas terkait itu kan ketika melihat dan meneliti tadi kasus-kasus yang terjadi kemudian juga mencari solusi yang tepat. Ya. Jadi sebetulnya yang jadi permasalahan kita ini selalu koordinasi dan harmonisasi antar stakeholder yang terkait. Karena kuncinya adalah sebenarnya komunikasi yang baik ya, Bu Rini ya. Jadi komunikasi yang baik, koordinasi, kemudian juga harmonisasi antar stakeholder tadi. Jadi merumuskan bersama-sama. Jadi pemilik dana ya kan, kemudian aparat penegak hukum, kemudian juga keterlibatan masyarakat ini juga sangat penting dalam pemantauan dan sebagainya. Berarti semuanya gitu. harus terlibat gitu ya, Bu Rini ya. Tapi sebenarnya Bu, kita sambungkan lagi sama kasus tadi, Bu Rini. Terkadang itu korban itu takut Bu untuk melapor gitu. Bahkan mungkin para istri itu juga takut untuk melapor. Sebenarnya seperti apa tanggapan Bu Rini atau mungkin pesan Anda bagi masyarakat yang mungkin saat ini sedang merasakan di posisi seperti itu, sebenarnya apa langkah terbaik yang harus dilakukan, Bu Rini? Oke ya, jadi sebetulnya kalau kasus-kasus nih terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya, sebetulnya sesuatu yang tidak untuk disimpan, gitu kan? Tetapi justru ketika memang korban menjadi perempuan, ini segera, ya kan, segera melaporkan karena kan memang nanti terkait dengan visum dan sebagainya, kan? Masih ada tanda merah di pipi atau apa gitu ya, bekas jambang tanganmu dan sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu alat bukti gitu kan. Nah kemudian tadi ya masyarakat juga harus paham bahwa tadi ya mencari solusi terbaik untuk perempuan, untuk anak gitu kan, bukan justru malah menyudutkan. Karena kan yang jadi masalah justru sebagai korban itu tersudutkan. Biasanya yang dipersalahkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya tadi bersama-sama mencari gitu ya klarifikasi terbaik, solusi terbaik.
Tapi ketika memang itu sudah menjadi korban, maka nanti ranahnya adalah aparat penegak hukum yang harus menyelesaikannya. Terkadang kan Gitu. stigmanya itu masih menjadi aib gitu Bu. Iya. Seperti apa Bu tanggapan Ibu? Iya, jadi sebetulnya ketika memang sudah menjadi korban itu bukan aib. Justru kita harus melindungi diri kita dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Jadi ketika pelakunya dilaporkan, maka pelaku akan diproses secara hukum dengan tepat dan memberikan sanksi juga yang tegas terhadap pelaku. Karena ketika pelaku tidak dilaporkan kemudian tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, ini akan menjadi pemicu bagi masyarakat yang lainnya, gitu kan? Gitu kan? Hukum seperti macan ompong, gitu kan? Tetapi ketika hukum ditegakkan, pelakunya diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan, maka ini akan menjadi preventif bagi masyarakat yang lainnya. Jadi pencegahan. Gue nggak mau dong jadi pelaku, kalaupun nanti gue di penjara nih, bahkan bisa dihukum mati, jangan main-main, bisa dikebiri gitu, misalnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Sebenarnya Bu, kalau misalkan kita lihat ya Bu, sebenarnya hambatan-hambatannya itu apa sih Bu ketika kita sambungkan dengan tema kita itu untuk mencapai kesetaraan dan juga perempuan yang tentunya bermartabat di lingkungan. Ada nggak Bu Ya, hambatan-hambatannya? jadi sebetulnya pertama hambatannya ada pada perempuan itu sendiri. Kalau saya melihat Indonesia ini udah cakep banget ya. Jadi membuat peraturan yang memang sudah pro ke gender. Misalnya di Undang-Undang Pemilu itu sudah disiapkan kuota 30% untuk perempuan. Sekarang perempuannya sudah siap belum? Gitu kan? Sekarang perempuannya untuk mendapatkan itu apakah sudah? Bahkan partai-partai aja sudah dipaksa nih ya. Nggak bisa ikut daftar kalau tidak ada keterlibatan 30% perempuan. Akhirnya dicarilah perempuan-perempuan yang tanda kutip ya tanpa ada persiapan. Mungkin dilihat dari tadi pendidikannya dan sebagainya, kualitas dirinya gitu kan dan sebagainya. Jadi sebetulnya hambatan yang ada adalah pada perempuan itu sendiri. Jadi bagaimana perempuan itu menyiapkan dirinya, menyiapkan pendidikannya, menjaga harkat dan martabatnya sehingga bisa terjaga dimanapun. Karena memang kalau misalnya kita lihat lagi Ibu, yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini juga seperti itu ya Bu, ya, dimana tadinya perempuan hanya di rumah saja tapi harus berpendidikan gitu. Itu harus diwujudkan ya Bu ya. Mungkin terakhir Bu, harapan Anda dan juga pesan Anda untuk wanita Indonesia di luar sana Bu agar bisa lebih bermartabat. Baik ya, untuk seluruh perempuan-perempuan Indonesia dimanapun Anda berada, jadilah perempuan-perempuan yang akan menginspirasi. Jadi Anda adalah sesuatu yang spesial yang sudah dilahirkan dengan berbagai talenta. Jadi Anda adalah tadi ya kebaikan ya. Jadi kebaikan negara ini itu ada pada diri Anda. Jadi ketika perempuan-perempuan Indonesia baik dan bermartabat, maka ia akan sanggup melahirkan generasi-generasi emas untuk persiapan tahun 2045. Jadi selamat bagi seluruh perempuan Indonesia, selamat menjadi bintang-bintang yang akan bersinar. Ya, baik, terima kasih Ibu Rini. Semoga Anda juga selalu bersinar di luar sana, Ibu Rini. Terima kasih atas diskusi hari ini. Sehat selalu Ibu Rini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam dialog spesial kali ini. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selalu sehat dan sampai jumpa.